Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang substitution chipper. Substitution chipper. Sebelum itu, saya perkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu ada Hardian Syahramadam, Aida Khairuna, Riniwati Pakpahan, dan saya sendiri Megawati. Kita masuk ke pendahuluan. Algoritma kriptografi klasik merupakan algoritma penyandian yang sudah ada sebelum zaman digital seperti sekarang ini. Algoritma klasik termasuk dalam sistem kriptografi simetri, yaitu algoritma yang memiliki kunci yang sama dalam melakukan enkripsi dan dekripsi. Hal itu dikarenakan pada waktu itu kriptografi kunci publik belum ditemukan. Algoritma klasik terdiri dari dua, yaitu chipper substitusi atau substitution chipper dan chipper transposisi atau transposition chipper. Apa itu chipper substitusi? Chipper substitusi adalah tipe algoritma substitusi di mana huruf-huruf pada plain text digantikan dengan huruf-huruf lain yang digeser sebanyak sekian dari urutan alfabetik. Kali ini ada beberapa contoh algoritma substitusi lainnya. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, contoh menggunakan Caesar chipper, yang mana tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Ada PI, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. CI-nya kita geser 3 huruf ke kanan, maka dimulai dengan huruf D. Jadi D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, sampai Z dan A, B, C. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Plain text-nya ada rumput itu warnanya hijau, maka chipper text-nya adalah U, X, P, S, X, W, L, W, X, Z, D, U, Q, D, Q, B, D, K, L, M, D, X. Gimana kita mendapatkan ini? Kita lihat dari tabel yang di atas ini. Untuk huruf R itu berpasangan dengan huruf U, maka chipper text untuk R adalah U. Dan untuk U berpasangan dengan huruf X, maka di sini adalah huruf X. M itu dengan P, dan P itu dengan S. Untuk U itu dengan X dan T dengan W. Begitupun seterusnya. Jenis-jenis substitution chipper. Ada 4 jenis substitution chipper. Yang pertama, chipper abjad tunggal atau monoalfabetic chipper. Yang kedua, ada chipper substitusi homofonik atau homophonic substitution chipper. Yang ketiga, ada chipper abjad majemuk atau polyalphabetic substitution chipper. Yang keempat, ada chipper substitusi poligram atau polygram substitution chipper. Kita masuk ke jenis yang pertama, itu chipper substitusi abjad tunggal. Jika pada Caesar chipper, kunci dari chipper text-nya adalah menggeser huruf pada susunan alfabet. Pada chipper monoalfabetik, hal tersebut tidak dilakukan. Susunan huruf chipper monoalfabetik dibentuk dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menyusun huruf chipper secara acak. Di sini huruf chipper pengganti huruf asli disusun secara acak.
kunci adalah susunan hurufnya. Sebagai contoh, seperti gambar di atas ini. Nah, dari contoh di atas, abjad pengganti atau huruf cipernya benar-benar disusun secara acak, tanpa ada pola tertentu, sehingga kunci kriptografi jenis ini adalah pada susunan seluruh huruf penggantinya. Sehingga bila kuncinya hilang, maka akan sangat sulit memecahkan ciperteksnya, karena banyak sekali kemungkinannya serta tidak adanya pola tertentu. Yang kedua itu dengan menggunakan kunci dari sebuah kalimat. Cara kedua adalah dengan membentuk huruf ciper dari sebuah kalimat. Misalnya, suasana pagi yang cerah. Kalimat di atas kemudian ditulis dengan menghilangkan duplikasi hurufnya, maka akan seperti ini. Kemudian ditambahkan sisa huruf dalam abjad sehingga menjadi seperti ini. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Maka dapatlah plain text dan ciperteksnya. Kedua ada ciper substitusi abjad majemuk. Algoritma dari ciper polialfabetik cukup rumit, perlu hitung-hitungan juga. Algoritma pembentuk cipernya adalah sebagai berikut. Misalkan plain text yang kita cipertekskan adalah aku cinta kamu, sedangkan kuncinya adalah love, maka teknik cipernya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita petakan alfabet ke dalam angka urut atau indeks urutannya. Untuk A itu sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, dan begitu pun seterusnya sampai Z sama dengan 25. Kedua, kita tuliskan plain text, kemudian tuliskan kunci di bawah plain text tersebut. Kunci harus ditulis berulang hingga pas dengan plain text, seperti gambar berikut ini. Untuk plain textnya, ini ciperteksnya, itu kuncinya ditulis secara berulang sehingga didapat pasangan huruf A itu L, K, O, U dengan V, dan begitu pun seterusnya sampai U dengan E. Kemudian kita jumlahkan indeks huruf plain text dan kunci, kemudian kita modulasikan dengan 26 dengan rumus C sama dengan P ditambah KI itu modulus N. Modulus adalah mengurangi angka yang nilainya lebih besar dari nilai modulus sebanyak nilai modulus, sehingga didapat angka yang nilainya lebih kecil dari modulus. Kita masuk ke contoh, misal 12 modulus 30 itu sama dengan 12, karena 12 kecil dari 30. 42 modulus 30 sama dengan 12. Karena 42 ini besar dari 30, maka 42 kita kurangkan dengan 30, hasilnya adalah 12. 66 modulus 30 sama dengan 6. Karena 66 besar dari 30, maka 66 dikurang 30 sama dengan 36. Dan 36 masih besar dari 30, maka kita kurangkan lagi dengan 30, maka sama dengan 6, dan begitu pun seterusnya. Hasilnya kemudian kita kembalikan lagi menjadi huruf dengan melihat tabel indeks huruf tadi. Maka plain text aku cinta kamu jadinya seperti ini. Ini caranya. A ditambah L modulus 26 itu sama dengan 0 ditambah 11 modulus 26. 11 modulus 26 itu 11, karena 11 kecil dari 26, maka hasilnya ada 11. 11 hurufnya adalah L. K ditambah O modulus 26 itu sama dengan 10 tambah 14 modulus 26, sama dengan 24 modulus 26 itu sama dengan 24.
24 hurufnya adalah Y. Begitupun seterusnya sampai U ditambah E modulus 26 sama dengan 20 ditambah 4 modulus 26 sama dengan 24 maka dapatlah hasil hiperteks dari Aku Cinta Kamu adalah seperti gambar berikut. Nah, ini merupakan program yang kami buat menggunakan aplikasi Dev C++. Kita akan mencoba menjalankan. Misal kita masukkan kata aku dengan kunci 10, maka akan dienkripsi menjadi